Jadi nanti lebih detail Bapak Bupati, tetapi memang sebenarnya ini aspek dari urbanisasi yang cukup masif di kota-kota ya, sehingga membawa perubahan pola makan kita. Kita makan hal yang sebetulnya bukan habitat kita, seperti kentang, kol, kobis, paprika. Itu semua kan daerah di subtropis yang kebiasaan hidupnya di ketinggian 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, di kita sebenarnya karakternya tidak seperti itu. Tahun 2005 dulu tidak semasif ini, sehingga ini membawa dampak petani naik ke gunung dan membukanya menjadi lahan pertanian seperti ini. Ya, palawija kita nyebutnya. Tapi sebenarnya ini bukan dari Indonesia. Jadi ini sebagian besar jenis-jenis yang kita tanam hari ini berasal dari subtropis, seperti di Amerika Selatan gitu ya, Chili, Peru, Andes. Jadi yang kemudian naik pada posisi jangka sampai mungkin 1000-an lebih ya, 1000 meter di atas permukaan laut, dan seharusnya tidak bisa itu. Memang harus tanamannya memang harus seperti itu karena di bawahnya hidup cukup banyak masyarakat kita. Sehingga saya sudah matur ke Bapak Bupati, izin ke Bapak Bupati, hari besok kami sudah menurunkan tim ahli sebagaimana kami lakukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Memang kalau bicara lingkungan ini harus scientific base ya, tidak bisa main kira-kira. Jadi tenaga ahli akan segera bergabung dengan pemerintah kota kabupaten di bawah pimpinan Bapak Bupati. Kita akan melakukan pendalaman sangat detail terhadap landscape ini, dan kemudian akan kita lakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Saya juga tidak menutup kemungkinan ada pendalaman kasus lingkungan, juga kemudian ada kegiatan-kegiatan perbaikan landscape atau tata ruangnya. Jadi ini sudah saya minta sebenarnya lama ke Bapak Gubernur Jawa Barat. Kemudian hari ini kita di kabupaten, saya rasa perlu lebih agak mendalam. Ini kami mungkin perlu waktu 1-2 minggu untuk menyelesaikan kajian detail bersama para expert dari akademisi, dari BRIN, dan lain-lain untuk merumuskan langkah-langkah ini. Jadi sambil nanti Bapak Bupati izin melakukan langkah-langkah penanganan pasca bencana ini. Jadi saya rasa itu kami kesini, jadi kita sangat prihatin kondisi ini. Potensi seperti ini cukup banyak. Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan data curah hujan yang kami dapat dari BMKG, maka selama 4 hari berturut-turut terjadi hujan dan puncaknya ada di sejumlah 68 mm per day. Jadi sebenarnya curah hujannya ini tidak terlalu sangat tinggi sekali dibandingkan waktu kasus Aceh yang mencapai 145 bahkan 200 mm per day yang jatuh selama 4 hari, atau kasus Ciliwung yang 127 mm per day yang jatuh selama 2 hari. Jadi artinya bahwa dengan hujan yang tidak terlalu cukup sangat deras pun landscape kita sudah sangat berbahaya buat lingkungan kita, sehingga harus ada langkah-langkah mendasar keberanian kita semua untuk menyelamatkan penduduk yang lain. Memang nanti karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kita perlu melakukan dengan hati-hati, tidak bisa langsung spontan, tapi gradual harus kita lakukan dengan sistematis. Saya rasa dari saya itu semua. Saya ingin meyakinkan pemerintah akan segera melakukan pendalaman terhadap kasus ini secepat-cepatnya dan merekomendasikan langkah-langkah yang harus diambil oleh kita semua berdasarkan basis ilmiah yang kita miliki di tanah ini. Saya rasa penegasan Pak Menteri berarti karena pembukaan lahan dan alih fungsi lahan juga berarti ya Pak? Ya, itu saya rasa ada tanggung jawab saya sebagai Menteri, ada tanggung jawab Pak Bupati sebagai Bupati, dan teman-teman yang lain, sehingga pada semua level ada tanggung jawab kita untuk menangani itu. Ada pasal-pasal yang kemudian menegur kita kalau kita tidak laksanakan pengawasan itu. Jadi pasal itu bahkan bila mana menimbulkan korban jiwa kepada pengawas seperti saya, Pak Bupati, Pak Gubernur, itu ada pasal yang bisa kita kenakan. Jadi kita akan sama-sama menjaga diri, menjaga keluarga kita yang ada di sini, dan semua masyarakat yang ada di kampung yang saya rasa juga kita sepakat ya, agak rawan ini yang harus segera kita tangani bersama. Saya rasa itu. Pak, soal ahli tadi itu akan diprioritaskan sebagai apa untuk sinerginya Pak?
Jadi kita mengkaji ahli landscape ya, terkait hidrometeorologi, hidrologi, jadi terkait dengan pergeseran tanah, kemudian geomorfologi. Jadi semua ahli itu akan meramu langkah-langkah seperti yang kita lakukan di tempat banjir yang lain. Jadi dalam waktu segera maka ahli-ahli itu akan merumuskan beberapa langkah yang kemudian akan menjadi pijakan kita semua untuk melakukan intervensi sesuai dengan kajian ilmiah yang disusun oleh teman-teman. Ya. Oke, siap.